puasa ini supaya suaranya kayak masuk ya awal ya jalan. Kencangin lagi nih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sahabat Shalom, kita memasuki hari Sabat tanggal 27 April tahun 2024. Ya memang kita sekarang kalau kira masih kita hari Jumat sore. Tetapi untuk penanggalan Ibrani perlu kita ketahui bahwa penanggalan Ibrani memasuki sebentar lagi pas jam 6 petang ini untuk waktu bagian Indonesia bagian tengah. Kita memasuki tanggal 27. Kebenaran firman Tuhan ini perlu kita sama-sama mengikuti atau kita hayati, karena di dalam Alkitab kita mendapatkan kalender yang akan kita ikuti adalah kalender Ibrani, bukan kalender Gregorian. Kalender Gregorian itu baru muncul di tahun 1582 oleh Paus Gregorian ke-13. Jadi yang penanggalan Masehi tahun 2024 ini itu baru mulai berlaku tahun 1582 ya. Jadi sedangkan tahun Ibrani kita saat ini memasuki tanggal 19 Nisan tahun 5784, itu tahun Ibrani. Jadi perlu banyak hal yang akan kita perbaiki hari-hari ini karena kita memasuki akar Ibrani. Kalau kita mengatakan akar Ibrani dan yang kita pegang adalah Alkitab bahasa juga adalah Alkitab yang berasal dari bahasa Ibrani, dari orang-orang Ibrani, maka tentunya kita harus melakukan itu. Karena tahun Masehi baru diperlakukan sebagai tahun Gregorian yang ada pada kita, yang menurut kalender sekarang adalah tahun 2024. Tetapi kalender ini baru diperlakukan pada tahun 1582. Jadi itu yang perlu kita hayati bersama. Begitu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita
memasuki Erev Sabat kita. Erev Sabat hari ini adalah Erev Sabat Kol Hamoed atau hari Sabat di pertengahan perayaan Pesak. Perayaan Pesak kita sudah lakukan pada tanggal 22 April yang lalu berkenaan dengan tanggal 14 Nisan. 14 Nisan adalah pengorbanan domba yang ada di Mesir pada waktu mereka mau keluar dari Mesir. Maka pertama-tama yang mereka harus kerjakan adalah memotong anak domba, namanya Seha Elohim atau dombanya Elohim. Dan itu berkenaan sama juga dengan pada waktu Yeshua disalibkan. Karena Yeshua HaMashiach adalah anak domba Pesak kita. Sebab itu kesaksian Yohanes Pembaptis tentunya mengatakan, lihat anak domba Elohim, mengacu kepada Yeshua HaMashiach. Dan inilah yang perlu kita menghayati, karena selama ini kita ada, apalagi kita yang ada di lingkungan kekristenan, maka kita memakai penanggalan yang baru berlaku tahun 1582 oleh Paus Gregorian, sedangkan tahun Ibrani, tahun di dalam Alkitab tidak pernah menulis hari-hari tanggal Gregorian, tidak. Yang ditulis di situ merayakan hari raya Pesak, hari raya roti tidak beragi, hari raya Bikuring itu melalui tanggalan Ibrani. Itulah yang pertama yang perlu kita lakukan. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, yang sudah mengikuti acara siaran langsung atau akan mengikuti kemudian acara siaran langsung kami ini, mari kita bangkit berdiri, kita mau memakai tali bersama untuk memasuki perayaan Sabat Moed kita, Kol Hamoed kita. Kita berdoa untuk pemakaian talit. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedesanu b'mitzvotav ufdam Yeshua HaMashiach vesifanu lehitativ batzitzi. Amin. Selanjutnya kita akan meniup shofar. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedesanu b'mitzvotav vesifanu lesmoa kol shofar. Selanjutnya kita akan memasang lilin Sabat. Mundur sedikit lagi. Sini akan ke kepala. Ya, masuk di kamar. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedesanu b'mitzvotav ufdam Yeshua HaMashiach bidvareka venatan lanu et Yeshua mekianu vetsifanu lehiot orla olah. Cepat.
Lihat di kamarnya. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyi berlagu Matofu. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, Bapa Yahweh, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus di memasuki Erev Sabat hari ini. Kiranya berkat-Mu yang Kau turunkan atas kehidupan kami, karena kami di dalam perayaan Pesak ini kami boleh menghadapi hari raya Kol Hamoed ini bersama-sama untuk kami belajar bagian-bagian daripada kebenaran firman-Mu yang Engkau siapkan bagi kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Kiranya berkat-Mu yang Kau limpahkan atas kehidupan kami Bapa, bagi seluruh jemaat-Mu yang Engkau percayakan melalui kehidupan kami di lingkungan Kehilat Nasrani yang ada di Indonesia. Kiranya tangan kasih Bapa ulurkan memberi pertolongan kepada seluruh jemaat-Mu yang ada. Kiranya berkat-Mu yang Kau limpahkan atas kehidupan jemaat-jemaat-Mu yang merayakan perayaan Pesak bersama di hari-hari ini, supaya dengan demikian kami dapat memuji memuliakan Engkau. Kami dapat melihat rencana-Mu yang besar melalui pengorbanan Yeshua HaMashiach di puncak Golgota bagi kami. Demikian juga kami menceritakan tentang kehidupan umat Israel yang Engkau bawa mereka keluar dari Mesir dengan tangan-Mu yang kuat. Walaupun mereka menghadapi banyak tantangan dan rintangan, tetapi tangan kasih-Mu selalu Engkau ulurkan memberi pertolongan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapa itu janji-Mu setia terus menyertai kehidupan kami. Kiranya Engkau berikan kami cuaca yang baik sepanjang hari besok, supaya seluruh jemaat-Mu boleh hadir di dalam acara-Mu, acara Sabat Moed-Mu ini, supaya dengan demikian nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan. Semua peralatan yang kami pergunakan, kiranya berkat-Mu yang Kau limpahkan atas kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Janji-Mu setia terus menyertai kehidupan kami. Bismillah Yeshua HaMashiach. Shalom. Kami membuka acara Erev Sabat kami pada sore ini. Haleluya. Amin. Kita akan duduk kembali. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Shalom. Amin.
Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Melech, Malachei Hamlachim, Hakadosh Baruch Hu. Sechem Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Melech, Malachei Hamlachim, Hakadosh Baruch Hu. Melech Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Melech, Malachei Hamlachim, Hakadosh Baruch Hu. Sechem Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Melech, Malachei Hamlachim, Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengucapkan Kiryat Shema. Kita akan menghadap ke Yerusalem. Barehu et Yahweh Hameforah, Baruch Yahweh Hameforah leolam faed. Baruch Yahweh Hameforah leolam faed. Shema. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Tevot Malkuto leolam faed. Adon, Adon, Yeshua HaMashiach, Adon. Baruch atah Yahweh Eloheinu, Yeshua HaMashiach, Adon. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Sebelum kita memasuki kidus, kita belajar sedikit dulu kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini adalah kita hari ini mau memperdalam sedikit kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam firman Tuhan pada hari raya Moed atau hari raya Pesak ini, perlu kita sadari dulu pertama-tama adalah perayaan Pesak ini adalah berdasarkan perintah Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta, yaitu dalam Imamat pasal 23 dikatakan di sana,
ini adalah bagian perayaan yang aku tetapkan, yang Tuhan tetapkan, harinya Dia tetapkan. Itu sebabnya kita tidak boleh memajukan, kita tidak boleh mengundurkannya. Jangan seperti perayaan-perayaan yang biasa kita lakukan, kita boleh lakukan tanggal berapa saja, tapi karena ini moed, itu artinya ketetapan yang diberikan oleh Tuhan. Sama dengan ketetapan MPR kita, itu adalah harga yang tidak boleh dilewati. Harusnya itu menjadi satu peraturan yang tetap. Nah, itulah juga yang menjadi ketentuan untuk kita hari ini di dalam kita menghadapi perayaan Pesak ini, atau kalau orang Kristen menyebutnya Paskah. Pesak artinya sebenarnya Tuhan lewat. Malaikat maut lewat pada waktu umat Israel sebelum keluar dari tanah Mesir. Jadi sebelum dalam peristiwa itu tanggal 14 Nisan, umat Israel tanggal 10 Nisan mereka sudah menyiapkan dulu domba. Seekor domba yang akan dikorbankan pada tanggal 14 Pesak itu. Dan ini berbicara tentang pengorbanan Yeshua HaMashiach di puncak Golgota. Itu yang terjadi. Nah, untuk kehidupan kita yang ada di masa perjanjian baru ini, kan kita di dalam perjanjian baru sudah tahun 2024. 2024 tahun. Yeshua HaMashiach sudah datang ke dalam dunia. Itu kalender Gregorian melakukan itu, tapi kita tidak tahu tepatnya. Apa tahun 0 dia datang atau tahun berapa juga kita tidak mengerti dalam penentuan tanggal ini. Tetapi kalau yang kita lihat tepatnya, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan berdasarkan dengan firman Tuhan yang asli pada kita, yaitu di dalam kitab Tanakh. Tanakh itu adalah perjanjian lamanya umat Israel, namanya Tanakh. Tanakh terdiri dari Torah, Nebiim, dan Ketubim. Disingkatnya Tanakh. Nah, itu semua tertulis di sana. Bagaimana sebenarnya sejak mula Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia kan sudah ada lebih dahulu. Kalau kita melihat dalam sejarah dan dalam kisah di dalam apa yang dikisahkan Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 2, pada waktu Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta, beserta dengan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yeshua HaMashiach, datang menciptakan, membentuk manusia. Kalau di dalam bahasa Ibrani dikatakan membentuk wayasel. Kalau kita baca di dalam kisah Keluaran Kejadian pasal 2, di sana dikatakan pada waktu Kejadian 2 ayat 7 dikatakan pada waktu Tuhan membentuk, Yahweh Elohim membentuk manusia, maka di dalam kata wayasel ada 2 yod. Itulah tanda penyertaannya Tuhan. Yeshua HaMashiach ada bersama-sama dengan Bapa Yahweh pada waktu menciptakan manusia. Nah, itu ada. Jadi tersembunyi dalam bahasa Ibrani. Kalau saudara tidak masuk ke akar Ibrani, ya kita tidak akan mengetahuinya. Tapi di sini kita belajar bahasa Ibrani. Banyak orang tidak tahu mengenai hal ini kalau dia tidak menyelidiki kebenaran firman Tuhan yang ada itu. Saudara boleh bandingkan kata wayasel yang ada di dalam bahasa Ibrani pada Kejadian pasalnya yang kedua, itu ada 2 yod. Tetapi pada waktu dia menciptakan binatang hanya 1 yod dalam wayasel. Berarti hanya Bapa Yahweh sendiri. Sebab itu manusia kita kalau terjadi sesuatu terhadap diri seseorang, ada pembelanya. Ada yang memberikan pembelaan kepada kehidupan kita manusia.
Nah, kita lihat kehidupan terbukti bagaimana kehidupan kita manusia yang sudah berdosa. Karena ada ayat yang mengatakan, kalau kamu makan buah dari pohon yang ada ini, kepada Adam dan Hawa, perintah Bapa Yahweh, kamu akan mati. Apa langsung mereka mati? Kan tidak. Sebab itu ada ayat juga di dalam Keluaran pasal 34 atau 35. Di sana dikatakan ayat 1-3. Orang yang tidak berhari Sabat, dia dihukum mati. Sebab itu ada teman-teman yang lain datang kepada saya dan berkata, kamu punya pengajaran ini aneh. Buktinya kami tidak berhari Sabat, tidak mati. Yang mana? Emang kalau memang dia mati sama-sama dengan keadaan kamu mati pada waktu Adam dan Hawa dibilang dia melanggar kebenaran firman Tuhan dengan memakan buah pohon itu mereka mati, apa langsung mati? Tidak kan? Tuhan masih memberi waktu kepada mereka. Pada waktu Adam dan Hawa dia jatuh ke dalam dosa, maka putuslah hubungan mereka dengan Bapa Yahweh sebenarnya. Dan orang yang tidak melakukan hasawat jangan mimpi-mimpi punya hubungan dengan Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta. Kita perlu menyadari hal ini. Karena itu hari-hari ini kita ada di dalam hari-hari pemulihan. Pemulihan apa? Pemulihan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Pemulihan rumah tangga kita. Karena kita lihat pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Apakah manusia yang mencari Tuhan? Tidak. Manusia lari dari kenyataan. Kehidupan manusiawi kita itu mereka lari daripada apa yang harusnya mereka hadapi. Tetapi apakah Tuhan biarkan manusia itu jatuh di dalam dosa? Tidak. Dia datangin manusia itu. Adam, Adam, di manakah engkau? Adam bilang, ini kami ada di sini, tetapi kami lagi sembunyi. Kenapa kamu bersembunyi? Karena kami tidak punya pakaian lagi. Kami telanjang. Orang yang putus hubungan dengan Bapa Yahweh itu dia telanjang di muka Tuhan. Orang yang tidak berhari Sabat menurut Keluaran pasal 35 itu. Dia telanjang di muka Tuhan. Tidak ada pakaian. Sebab itu kenapa kita orang Nasrani pemakai kain selendang ini atau yang disebut talit atau jubah doa. Karena berdasarkan Yesaya pasal 16 ayat 8. Pada waktu aku lalu di situ, aku melihat engkau sudah sampai kepada masa akil balik, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Maka apa yang diberikan oleh Tuhan pertama, dia menghamparkan kainnya kepada kita, manusia. Orang yang dewasa rohani. Itulah yang disebut tali. Dengan sumpah aku menyatakan bahwa engkau aku punya. Jadi orang yang pakai tali seperti kita ini, itu ada sumpah setianya Tuhan. Kita adalah miliknya. Kalau saudara mau menjadi milik Tuhan, mari pakai tali. Mari selidiki kebenaran firman Tuhan. Saya tidak bicara sesuatu di luar konteks firman Tuhan. Saya bukan ingin membawa kehidupan gereja di tengah-tengah kita, tidak. Saya ingin mengembalikan saudara-saudaraku yang kekasih, yang hadir pada hari ini, yang mengikuti acara siaran langsung kami, atau yang akan kemudian mengikuti acara siaran langsung kami ini. Itu adalah bagian kita. Mari kita belajar bersama. Hari-hari ini saya banyak didatangin orang untuk mereka belajar akar Ibrani. Kenapa mereka ingin belajar akar Ibrani? Karena mereka merasakan hal-hal yang mereka lakukan selama ini sepertinya tidak ada apa-apa. Apalagi di akhir masa ini, di mana Tuhan sudah dekat akan datang. Dan dia janji bahwa kita yang sudah dewasa kerohanian ini
Dia lengkapi kehidupan kita dengan kelengkapan-kelengkapan rohani. Untuk apa, saudara? Untuk kehidupan kita menyatu dengan Dia. Itu sebabnya dalam AR Sabat, dalam pembukaan Sabat, kita menghadapi Kidus. Kidus itu adalah perjamuan kudus istilah kita. Kalau bahasa Ibraninya adalah Kidus, pengudusan. Kita menerima pengudusan oleh Tuhan. Dengan kita menerima Kidus, kita menerima tubuh dan darah Yesua. Tubuhnya adalah yang diserahkan karena kita. Kita mau menyatu dengan berhari Sabatnya kita ini. Kita mau menyatu dengan Bapa Yahweh Elohim, dengan Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya kita rayakan hari ini untuk apa? Untuk kita memperingati bahwa Dia sudah mati bagi kita di puncak Golgota. Kan peristiwa Pesak itu adalah berbicara tentang kematian Yeshua. Sebab itu saya tidak melakukan acara macam-macam seperti orang-orang Israel sendiri. Melakukan Pesak dengan perayaannya yang macam-macam. Mengingat aja. Tetapi bagi kita ada contoh teladan. Ada hal yang Dia lakukan untuk kita. Sebab itu kalau kita baca dalam Lukas pasal 22, di mana Yeshua pada waktu Dia mau memasuki perayaan Pesak, Dia merindukan untuk makan Pesak duluan sebelum Dia mati. Dia katakan, acara ini adalah acaraku yang terakhir, di mana aku tidak akan minum anggur lagi. Seperti itu. Itu dia berbicara tentang kehidupannya sudah mau menghadapi penghukuman, menghadapi tugasnya, yaitu Dia rela memberikan kehidupannya untuk apa? Untuk menebus kita dari salah dan dosa. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, perayaan Pesak ini adalah perayaan sangat-sangat luar biasa. Dan itu diperingatkan olehnya kepada kita melalui perjamuan kudusnya. Perjamuan kudusnya jangan kita lakukan sembarangan. Seperti yang dilakukan oleh banyak orang yang tidak mengerti melakukan. Makan roti yang beragi. Sedangkan hari-hari ini kita makan roti yang tidak beragi, saudara. Dalam perayaan Pesak, selama perayaan Pesak ini kita tidak makan roti yang beragi. Kita tidak makan kue-kue yang ada raginya. Kita tidak makan seperti tempe yang ada raginya. Karena kita berbicara tentang kehidupannya yang tidak memiliki dosa. Dan juga kita minum anggur murni, anggur yang tidak berfermentasi. Bukan seperti yang biasa dilakukan oleh gereja. Kalau anggur namanya katanya anggur yang memabukkan. Karena kata anggur dalam bahasa Indonesia kan cuma satu, anggur ya. Mereka tahu kalau orang Manado itu kolesong atau apa yang kesegaran. Itulah anggur yang memabukkan. Sedangkan yang kita doakan adalah peri hagafen, buah anggur segar. Jadi di sini perbedaan yang pasti. Orang bertanya kepada saya, apa bedanya Nasrani dengan kekristenan? Beda, saya bilang. Dalam perjamuan aja kita sudah beda. Dalam beribadah di dalam acara Tuhan kita sudah beda. Oh, saudara beribadah hari apa? Hari Sabat. Saya mau tanya, hari Minggu ditulis di mana? Kapan yang kita ditulis oleh Tuhan, beribadahlah kamu menghormati aku di hari Minggu? Nggak ada, saudara. Itu buatan manusia.
Dan kita harus tegas menyatakan hal ini. Karena waktu yang ada tinggal sedikit. Kalau saudara mau ikut haleluya, kalau enggak itu bukan urusan saya. Urusanmu dengan Bapa Yahweh. Tidak ada hubunganku dengan Anda yang melakukan itu. Dan saudara berpikir akan masuk ke kerajaan surga kalau saudara tidak melakukan yang benar. Karena itu yang dikatakan Yeshua HaMashiach kepada Nikodemus pada waktu dia datang malam-malam kan. Dia katakan, Adon, aku ingin masuk surga. Apa langsung dijawab, oh begini caramu untuk masuk surga? Enggak. Dia bilang begini, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, jangan harap engkau melihat. Jangan bilang masuk, melihat aja nggak boleh. Banyak orang membaptis tetapi tidak berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Yeshua HaMashiach kepada Nikodemus. Karena di dalam acara akar Ibrani baru kita tahu, bukan cuma nama yang diberikan kepada kita, tetapi memasuki Hayim Mayim. Hayim Mayim itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah air ketuban. Itu sebabnya percakapan Nikodemus dengan Yeshua HaMashiach. Kalau kamu, bagaimana aku ini yang sudah sebesar ini harus masuk lagi ke dalam kandungan ibuku untuk aku masuk ke dalam Hayim Mayim. Itu kan harus dipertanyakan sebenarnya oleh kita yang teolog-teolog ini. Kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak ada, tidak mengenal itu. Itu sebabnya banyak pembaptisan sekarang, oh pembaptisan pembaharuan apanya? Oh pembaharuan nama, karena dulu namanya nama berhala. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Saudara harus masuk dalam Hayim Mayim, air kehidupan, untuk saudara mendapatkan hidup baru. Itu namanya Hayim Mayim. Jadi kalau besok ada yang kita mau baptis, ada yang kita mikve, itu dia mau masuk di dalam Hayim Mayim, di dalam perut kehidupan manusia yang utuh, yang datangnya dari tanah. Begitu. Jadi ini saudaraku yang kekasih, sebagai acara Erev Sabat di dalam pembukaan Kol Hamoed ini, saya memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti sedikit kebenaran firman Tuhan yang perlu kita sama-sama hayati. Sekarang kita mau masuk pada Erev Sabat dengan kita masuk ke dalam pembasuhan tangan untuk kita menerima kudusnya Tuhan. Kita berdoa dulu untuk pembasuhan tangan. Baru kata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mesorot v'tzivanu al netilat yadayim. Amin.
Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut Yahweh lah yang punya bumi serta segala isinya dari dunia serta yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Yahweh? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Yahweh dan keadilan dari Elohim yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Elohim Yakub. Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Yahweh, jaya dan perkasa. Yahweh, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Yahweh, semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Selah. Jadi roti yang kita akan makan ini adalah roti yang tidak beragi. Modelnya seperti ini, yang kita buat sendiri. Sebenarnya kalau dari Israel itu lebih besar, segi 4 ya. Dan anggur yang kita minum adalah anggur yang modelnya segini, yaitu sari anggur, bukan anggur yang berfermentasi. Jadi itu perbedaan yang ada. Mari kita satu dalam doa untuk roti dan anggur. Baru kata Yahweh Eloheinu melek olam, Bapa Yahweh, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, buat kasih dan setiamu yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami dengan memberikan kami tubuh dan darah Yeshua HaMashiach memasuki hari Sabat-Mu ini. Tangan-Mu terbuka menunggu kehidupan kami datang kepadamu Bapa, supaya melalui Yeshua HaMashiach Tuhan dan Juru Selamat kami, kehidupan kami menerima keampunan segala dosa. Tubuh yang diserahkan bagi kami untuk kami menerima berkat dan anugerah daripada Bapa Yahweh, kiranya menjadi bagian kami pada hari Sabat-Mu ini, sehingga dalam hari Sabat-Mu ini kami menikmati kasih karunia daripada-Mu. Kiranya berkat-Mu yang Kau limpahkan atas kehidupan seluruh jemaat-Mu yang ada, yang mengikuti acara siaran langsung kami ini, untuk mereka menyiapkannya dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Bisem Yeshua HaMashiach Syarha Shalom. Kami sudah berdoa dan memasuki acara kidus kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Ha'adon, yaitu bahwa Yeshua Ha'adon pada malam waktu ia disahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat dengan tangan kanan kita. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, Amos silehen min haaretz. Amin. Dalam nama Yeshua HaMashiach.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesua sampai ia datang. Kita sama-sama berdoa. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam borei peri agapen. Amin. Bapak Yahweh menyertai kita. Akan tutup acara sahabat kita dengan menyanyikan lagu Aleinu. Aleinu resabeach la'adon hakom Lateit gedula bersit beresit Selo hasanu gego harason Elo samanu kensekot hadama Selo sangkel genu kahen Gego ralenu gego hamona Panak nu kolim umisakafin umori Memelek makin anglari Akados barukum Sehuno te samaju. Semuno te samayin veose ares Umosapika roba samayin bimaam Ustinatuso Grego hemeromim U Eloheinu Ehot Emet makeinu Efesulato Kakadu Betorato Readaptahayom Pahasefota Elefafeka Yahweh Uha Elohim Basamayin Imam Ve'alaharet Mitangkat Enon Ve'ne'emar Ve'haya Yahweh Lemelech Hakol Haaretz Bayom Hamun Yeh Yahweh Echad Usemo Echad. Kita akan menerima berkat Bapak Yahweh Elohim penguasa alam semesta. Yevareka Yahweh veyismelecha. Amen. Yael Yahweh panaf eleka fikuneka. Yisa Yahweh panaf eleka veyasem lecha shalom. Amen. Bisem Yeshua HaMashiach Shalha Shalom. Haleluya. Amin. Amen. Sahabat Shalom, Sahabat Bapak Ibu Shalom. sekalian. Kurang